Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Said Yahya, NIM 056994932. Program studi Sistem Informasi. Saya dari UT Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal dari diskusi 8, tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Oke. Kita masuk ke soalnya. Pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search DFS dalam bahasa Java. Terus gunakan graf dengan 10 node A0 sampai A9, dan kita disuruh menentukan sendiri nilai hubungan antar node. Selanjutnya, lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Oke. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan ngerinci prosesnya. Soal kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Sama nih, gunakan graf dengan 10 node, dan juga kita disuruh tentukan nilai hubungan antar node. Sama soalnya dengan nomor 1, cuma perbedaan yaitu DFS dan BFS. Oke, kita masuk ke VS Code. Pertama kita akan membuat file baru dengan nama dfs graph.java. Oke. Baik, saya akan mempercepat untuk pengetikan codingnya. Nanti setelahnya baru saya akan jelaskan. Baik, di sini kita telah berhasil untuk membuat program DFS Graph. Saya akan menjelaskan sedikit. Pertama, kita sebelum membuat kelas kita akan mengimpor paket linked list beserta stack. Kenapa kita memilih stack? Karena di sini menggunakan sistem LIFO, last in first out, di mana sesuatu di mana yang terakhir kali masuk dia akan pertama kali keluar. Oke, di sini ada kelas DFS Graph. Kita menggunakan linked list bertipe data integer di dalam privat. Mengapa kita menggunakan privat? Karena agar kita cuma bisa mengubahnya di dalam kelas, di luar kelas tidak akan bisa diubah. Oke. Terus kita buat di sini variabel adjacency, di mana isinya ada linked list dengan perulangan for, di mana integer i dimulai dari 0, i lebih kecil dari v, vertex, di mana i increment, itu ditambah 1 ya. Udah, selanjutnya seperti ini. Kita buat lagi metode baru add g, di mana integer v dan integer w, vertex dan integer w. Selanjutnya nanti di sini adjacency-nya v akan ditambah dengan w. Oke, selanjutnya metode selanjutnya itu metode fs, integer awal dan integer target. Di sini kita menggunakan boolean dengan variabel kunjungi bertipe tipe data array, menggunakan array kunjungi, di mana isinya nanti objek boolean yang mana di sini bernilai false dulu ya, semuanya bernilai false. Selanjutnya dalam stack kita buat lagi stack integer, variabel stacknya ada objek stacknya, terus kita akan melakukan push pada stack. Kita mulai dari awal. Oke, selanjutnya kita buat perulangan while. Di sini ada lambang not stack, berarti artinya bukan stack. Maksudnya gini, di mana stack yang kosong, stack yang masih kosong akan melakukan perulangan. Di mana di sini not, selagi not itu masih ada, maka dia akan mengunjungi not tersebut hingga notnya itu kosong, sehingga notnya itu telah dikunjungi gitu.
Apabila notnya telah dikunjungi, maka dia akan bernilai true. Oke. Lalu kita akan mencetak mengunjungi A plus not. Itu kunjungan dari not. Terus kita buat lagi untuk target kita. Jika kita menggunakan perulangan if di mana not sama dengan target, kita cetak target ditemukan. Oke. Nah, di sini untuk relasi not ya, relasi not. Jadi not 0 berrelasi dengan not 1, not A0 berrelasi dengan A1 gitu. Di sini untuk perulangan for-nya, integernya ini kita mulai dari akhir, di mana i nantinya ke indeks awal. Dimulai dari akhir sampai indeks awal, di mana i dikurangi 1. Oke. Lakukan push. Nah, di sini adalah selanjutnya kita PSVM metode utama. Kita buat DFS graph-nya dengan menggunakan variabel G. Isinya adalah DFS graph yang menggunakan variabel 10 not. 10 ya, 10. Oke, di sini kita isi untuk masing-masing node sesuai dengan yang telah kita gambarkan. A0 ke A1, A0 ke A2, A1 ke A3, A1 ke A4, A3 ke A7, A3 ke A8, A2 ke A5, A2 ke A6, A6 ke A9, A3 ke A8. Oke. Nah, di sini terus kita akan melakukan cetakan dari awal hingga target yang ditentukan. Oke, mari kita run. Oke. Nah, di sini untuk kunjungan notnya pertama A0 yang dikunjungi, terus ke A1, terus ke A3, A3, A7, A8, A0, A1, A3, A7, A8. Berarti dia akan mengunjungi not yang ada di sini dulu, lalu ke A4, baru ke A4, terus A2, A5, A6, A9, A2, A5, A6, A9. Oke, sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat untuk kita akan new lagi, new BFS graph.java. Kita akan membuat BFS graph di Java. Oke, saya akan percepat, nanti akan saya bahas setelahnya. Baik, ini demikian dari pembuatan codingnya. Pertama saya akan jelaskan untuk paketnya, yaitu kita akan mengimpor likat list beserta QU. QU ini kenapa saya menggunakan QU? Karena menggunakan konsep FIFO, first in last out. Di mana yang pertama masuk maka dia akan pertama keluar. Oke, seperti biasa public class BFS graph sama seperti DFS ya, ini sama semuanya, saya tidak perlu jelaskan kembali. Yang membedakan BFS dan DFS adalah QU yang ada di sini. Oke, karena dia mengunjungi sesuai urutan menggunakan konsep FIFO, maka kita menggunakan QU. Di sini aja perbedaan. Oke. Ya, ini sama semua, tinggal kita run. Coba kita run. Oke. Dia akan mengunjungi sesuai antrian A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 dan target ditemukan untuk A9. Oke, ya demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi